bareng kakak, sini, bareng kakak yuk. Ini bawa, ya sini. Pada kesana anak-anak biar daftarnya aku yang daftar. Hai, yuk. Awalnya sebenarnya Zaskia dia tuh mau bawa Kala sama Sibil untuk periksa gigi. Ya udahlah sekalian akhirnya aku sama Karisa semuanya mau ikutlah kita satu rombongan itu kan untuk periksaan gigi anak-anak. Karena emang kebetulan Lana sama Cia tuh belum pernah yang namanya pergi ke dokter gigi untuk periksa giginya. Halo. Hai. Ayo main di situ sayang. Sikat gigi ya? Ini mau periksa Bareng-bareng ya? sebenarnya cuma Sibil sama Kala. Oh, Iya, oke. Belum pernah Kalian temenin. Oke, udah pernah ke dokter gigi belum sebelumnya? Untuk anak kecil belum pernah Belum sih. pernah ya? Oke, baru pertama ya, tapi nggak apa-apa. Pada berani kan? Berani Udah berani sih, ya? berani. Sibil berani? Pinter banget. ini udah perlu ya dok ya? Udah. Jadi sebetulnya kalau dari rekomendasi dari dokter gigi spesialis asosiasi dokter gigi anak di Amerika itu sampai dari usia 1 tahun pun sudah dianjurkan untuk datang ke dokter gigi gitu. Jadi kan maksudnya Walaupun nggak ada keluhan. betul, karena memang kalau datang ke dokter gigi jangan tunggu sampai ada keluhan kan, gitu kan. Hari ini seru banget nih kita janjian ke dokter gigi. Belum pernah sama sekali ngajak Quenzi ke dokter gigi. Ternyata ngobrol sama dokternya, anak ke dokter gigi mulai usia 1 tahun. Wah menarik banget ya. Ternyata dari 1 tahun kita udah harus membiasakan anak kita untuk ketemu sama dokter gigi, untuk konsultasi, bukan untuk misalnya ada perawatan khusus, enggak, tapi hanya untuk sekedar konsultasi, ketemu sama dokter. Makanya untuk kedepannya ketemu dokter gigi, jadi dia akan selalu berani, nggak takut untuk ke dokter gigi. 6 bulan sekali tidak ada keluhan pun Tetap harus tetap periksa. harus periksa. Entah Karena itu kan- untuk bersihin karang Iya, atau apa betul ya, gitu Dok. kan. Dan kalau untuk anak-anak kan supaya mereka terbiasa juga gitu kan. Karena ketika mereka datang terus ketika lagi bermasalah itu biasanya tuh nanti traumanya tuh sampai gede gitu, sampai dewasa kan. Banyak kan orang-orang yang takut ke dokter gigi kan ya. Nah paling bener sebenarnya dok ya kalau anak tuh sikat gigi sehari itu berapa kali sih? Sekali atau 2 kali? Iya, jadi minimal itu 2 kali sehari, itu minimal ya. Nah waktunya paling harus tepat tuh. Jadi pagi setelah sarapan, terus yang paling penting adalah malam sebelum tidur. Ternyata yang paling baik untuk anak kita sikat gigi itu 1 hari 2 kali, yaitu dilakukan pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu yang paling penting, apalagi kalau anak kita hobinya kayak Quenzi nih, hobi banget ngemil, hobi minum susu, hobi makan coklat. Itu semua kan mengandung gula yang tinggi. Yuk, sekarang kita ngapain nih? Langsung ke sana, Lihat Kala. cek langsung. Nah, kalau sikat gigi udah ajarin Oh dulu iya, yang bener gimana coba boleh. Aku taruh ini dulu ya. Ya. Iya. Ya. Anak-anaknya mau Kala, ikut? Kala. Mau ikut nggak? Lihat cara sikat gigi yang benar, Sibil sini. Quenzi mana? Sibil yang besar ya? Sibil yang besar. Q, lihat Q, lihat Q. Dokternya mau ngajarin Q cara sikat gigi yang benar. Oke, sama Ma yuk, bareng kakak. Nanti kita kesini lagi. Bareng-bareng ya. Nah, yang paling penting kalau misalnya sikat gigi, ini tahu nggak namanya apa? Tuh lihat. Gusi, ya. Nah ini namanya gigi yang putih ya. Nggak mau. Ya udah nggak usah. Ya udah nggak usah. Oke, nggak apa-apa. Main dulu ya, nanti sikat gigi ya. Oke, nih selalu dari yang merah ke putih kayak bendera kita ya, warnanya merah putih. Nah ini caranya gini, tuh ya, sambil dihitung ini pelan-pelan aja kalau sikat gigi sampai 10 bisa hitungnya. Kita mulai lagi ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang yang gigi yang sampingnya yuk, sampingnya jangan lupa ya, jangan gigi depannya aja. Nah, ini boleh sambil memutar nih gerakannya nih. Tuh, sambil puter ya, sambil puter tuh. Pelan-pelan. Boleh mau sambil ngitung lagi ya. Nah, terus sekarang gigi yang dalamnya nih, permukaan kunyahnya nih. Maju mundur. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nah sekarang bagian dalamnya. Kalau bagian dalam gerakannya mencungkil, namanya mencungkil. Nih, tuh, selalu dari yang gusi ke gigi, yang warnanya merah ke putih ya. Yang warnanya merah ke putih. Nah, terus yang gigi bawah juga sama ya. Gigi bawah juga sama tuh.
Ya, satu arah aja. Nanti sama yang gigi belakang, sama permukaannya kunyahnya juga. Nah kalau misalnya nanti di Sibyl kan ada lidahnya jangan lupa untuk disikat juga ya karena di dalam lidah itu banyak banget kuman-kumannya ya. Pinter, bisa. Dok, udah ada dok pertanyaan kalau yang gigi tuh kan banyak tuh sekarang yang suka diputihin atau whitening gitu Oke. kan. Itu sebenarnya gimana sih, bagus apa enggak, Dok? Oke, ya sebetulnya kalau untuk di whitening itu kan sebetulnya untuk fungsi estetik ya. Mungkin kan kalau Karissa, Ririn juga kan public figure semua, jadi pengen kelihatannya senyumnya mungkin kelihatan lebih cemerlang gitu. Kering gitu kan. Itu nggak apa-apa, cuman ada resikonya memang giginya akan menjadi lebih sensitif gitu. Tapi bisa disiasati dengan memakai pasta gigi yang memang khusus untuk gigi sensitif gitu. Oke, jadi nggak masalah meskipun kan kalau sekali nih, tapi kalau kita betul. perawatannya nggak bagus, bisa Iya. kita sering minum teh, Ya, akan minum balik teh, lagi kan, kopi, Dok? betul. Jadi tergantung makanan kita sih gitu ya. Jadi Nah, kalau kita putihin lagi akan nipis lagi emailnya Iya, gitu. sebetulnya begitu. Nah, gigi sensitif itu cepat datang lagi gitu ya. Tapi ya itu tadi nggak apa-apa disiasatinya dengan menggunakan pasta gigi yang khusus gigi sensitif. Dok, kalau misalnya anak kita kan masih gigi susu nih, Dok. Nah, kalau untuk selanjutnya kan pada lepas. Iya. Nah, itu biasanya lepas tuh dari umur berapa biasanya? Oke, jadi ketika kita lepas, anak-anak itu lepas biasanya sekitar umur 6-7 tahun ya. Kemudian yang perlu diwaspadai juga adalah ketika umur 6 tahun nanti ada gigi geraham tetap pertama yang akan tumbuh. Nah itu di paling belakang. Nah, 6 tahun ya itu 6 ya? tahun. Nah orang Oke. tua tuh kadang-kadang tuh nggak sadar bahwa itu adalah gigi yang sudah tetap. Disangkanya masih gigi susu. Padahal sih sebetulnya gigi susu tuh sama pentingnya ya dengan gigi Gigi tetap tetap. tadi gitu. Jadi harus merawatnya memang dari gigi susu juga udah harus baik ya, Dok? Betul, Ya? Itu jadi- pengaruh ke gigi berikutnya. Betul, karena kalau gigi susu itu kan sebagai guidance untuk gigi tetapnya itu dia arahnya kemana gitu ya, dan untuk menjaga juga ruang di rahang gigi kita supaya pertumbuhan rahangnya juga maksimal. Ini sekarang Kala gimana dok solusinya kalau depannya udah karies? Umur berapa ya? 2 tahun ya? Mamaku sampai pusing katanya Iya. mamaku punya anak 7 nggak ada yang giginya pernah masalah, makanya aku agak terpukul. Boleh bisa ditambah. Langsung dong, langsung dong. Bisa ditambah. Yuk, langsung kita cek aja yuk. ya. Yuk, oke, Dok. Oke. Belum tidur nanti